Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Ibu Nining dari Bandung. Ya. Saya mau nanya, kan suami dulu teh jualan burung. Bukan burung itu ya, burung murai gitu. Burung murai Pak Haji. Gue nggak nanya burung, lo udah jelasin. Enggak, Pak. Burung. Jualan burung kan, burung dulu mah burung murai. Dulu mah cepet laku nate gitu. Tapi sekarang mah nggak laku-laku gitu Pak Haji. Gimana caranya? Gampang, ibu cebok alat kelamin ibu. Alat kelamin ibu cebokannya dimasukin ke dalam yang buat spray, disemprotin buat mandiin burung. Kayak Haji Marco nyemprotin apa? Anggrek. Semprotin atau alat kelamin ibu direndam dulu. Nunggu medok, mekar. Warnanya pucat. Nah, taruh di dalam botol spray yang semprotan kembang. Nanti ibu semprot, buat dia nyemprot setiap hari, Bu. Iya. Semua disemprot, bohong nggak laku. Majur bener. Ya sekarang. Kenapa saya yakin benar? Karena saya lihat dari sini, mumpung alat kelamin ibu lagi pulen. Oh. Wow. Kayak yang udah nyoba aja. Apa katanya? Iya, punya ibu lagi pulen. Saya lihat tadi tuh pulen bener. Oke, itu ya. Ya, kalau perah nggak bisa, Bu. Kalau perah, kalau udah perah nggak bisa. Kalau udah perah mesti di itu apa namanya? Dicet. Kalau saya lihat sih lagi legit-legitnya, Bu. Udah Pak Haji. Saya teh. J, ibu yang tadi dagang nasi uduk kasih modal deh 500.000 J. Kasih modal 500.000. Sini Bu, yang dagang nasi uduk 500.000. Mana yang dagang nasi uduk? Nasi uduk lalap jengkol, sambil duduk pegang. 500.000 ya buat dagang nasi uduk ya. Cukup nggak cukup, dicukup-cukupin ya. Ya, makasih ya. Oke, dagang nasi uduk ya. Nasi uduk lalap jengkol sambil duduk pegang. Oh. Ada dari saya, Pak Haji. Ada dari saya. Nasi uduk pakai buntil. Sambil duduk. Aduh. Yang tadi nggak ketawa jadi ketawa. Ya, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sebelumnya saya bertanya, saya mau cerita dulu. Cerita? Iya. Ini kita tidur apa dengerin? Cerita ini ada istilahnya tuh minat lah gitu. Apa? Minat. Jadi saya dari Palembang, Bu, Pak ya. Dari Palembang di Jalan Selamat Riyadi, kebenaran. Taunya saya dari Palembang, dari mana? Tahu dari Palembang? Taunya saya dari Palembang, Bapak dari Palembang, saya taunya dari mana buktinya kalau Bapak dari Palembang? Dari YouTube, Pak. Macam-macam. Dari YouTube berkali-kali selalu membuka. Dari YouTube. Iya. Ompe masih. Bapak nih Pak, Bapak kan bilang saya dari Palembang. Iya, dari Palembang. Buktinya saya tahu Bapak nih dari Palembang. Dari mana saya biar tahu nih kalau Bapak orang Palembang? Dari Dari mana? Pempek, Pak. Hah? Dari Pempek. Bapak dan Bapak tuh pernah cerita bahwa istri Bapak tuh dari seberang. Dari Palembang. Iya, Pak. Nah, Bapak bukan itu jawabannya. Ya. Kalau Bapak jawabannya tepat, pastilah saya kasih duit 10 juta dah buat Bapak karena gitu. Iya, insya Allah. Bapak harusnya bilang saya dari Palembang. Nah buktinya
biar saya yakin Bapak dari Palembang, Bapak harus cerita, saya ini pelanggan martabak Har. Sudah betul, Pak. Gitu. Saya ini iya. pelanggan martabak Har di jalan apa? Jalan Sudirman. Jalan Sudirman. Sudirman, Ya. Martabak Har. Martabak Pemilik Har. martabak Har namanya siapa? Apa nanti orang Tambi itu, orang Tambi. Orang Tambi. Iya. Orang India. Haji Rojak, Pak. Haji Rojak. Haji Rojak baik, gitu. Nah, cucunya Haji Rojak siapa namanya? Ayo. Nah, belum tahu, Pak. Haji Rojak. Kalau cucunya Bapak sudah jawab banyak. saya kasih duit. Ayo. Ayo. Sudah banyak Haji Rojak tuh cucunya, Pak. Apa? Sudah banyak. Jadi tidak terhitung lagi banyak. Cucunya Haji Rojak. Tuh, ya. Cucunya. Siapa yo cucunya Haji Rojak? Di antaranya yaitu kalau namanya nggak tahu, tapi buat lagi itu cabang martabak di daerah Jalan Slamet Riyadi. Gimana? Jalan Slamet Riyadi. Jalan Selamat Riyadi, Martabak Har. Iya, martabak Har. Itu cucunya yang buka. Iya. Cucunya? Iya. Cucu. Cucu, iya. Oke. Coba Bapak nggak tahu nama cucunya Haji Rojak? Enggak tahu, Pak. Belum. Aduh. Belum tahu, Pak Haji. Hah? Belum tahu. namanya Masa siapa belum tuh. tahu? Cucunya Haji Rojak, pemilik martabak Har. Siapa? Siapa? Hah? Cucunya. Iya, cucunya. Cucunya siapa namanya cucunya? Cucunya Haji Rojak. Ya cucunya. Kan Haji Rojak punya anak. Anak Ya, Haji Rojak berapa coba? Nah, itulah saya belum begitu tahu, Pak. Sampai ke cucunya. Ya Cuman ada. ada di dalam YouTube itu, Pak, itu. Iya. Ya ada pertanyaannya apa sekarang? Enak gak martabaknya Haji Rojak? Oh, bukan main, Pak. Enak. Hah? Bukan main, enak. Enak Iya. martabaknya Haji Rojak? Iya. Enak. Iya, enak. Bapak suka makan martabak Haji Rojak? Sering, Pak. Martabak Har Haji Rojak? Sering. Di Palembang sering? Di Palembang sering. Enak ya? Enak. Jadi orang belum ke Palembang kalau belum makan martabak Harnya Haji Rojak. Berarti Rojak. belum ke Palembang. Ke Palembang tuh makan Martabaknya Haji Rojak. dulu. Gitu. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan apa? Jadi begini, di Jalan Slamet Riyadi itu ada penginapan yang terbengkalai. Di Jalan Selamat Riyadi ada penginapan yang terbengkalai. Nama penginapannya siapa? Santai. Nama penginapannya apa? Nama penginapannya Santai. Nama penginapannya Santai. 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 Pemiliknya siapa? Yang pemiliknya itu Aman namanya. Paman. Masih pernah keluarga istri. Paman. Namanya pamannya siapa? Aman, bukan paman. Aman. Oh, namanya Aman. Iya, namanya Pak Aman. Nah, beliau sudah almarhum. Jadi terbengkalai. Bapak nggak mau nyusul? Belum, Pak, belum. Oh, belum. Belum, Pak Haji. Nah, jadi di dalam hotel itu sudah terbengkalai. Rasanya tuh, ya Allah, kalau dibuat secara untuk kemaslahatan umat, saya pikir alangkah enaknya, alangkah bagusnya, alangkah maslahatnya dengan umat itu. Nah, Kemaslahatan kalau- umat maksudnya mau penginapannya buat apa? Hotelnya buat apa? maksudnya di Maksudnya? Wong kita Maksudnya- galo. Iya nian. No. Jadi di bawahnya itu mau saya buat rencai itu mau buat untuk pengajian, untuk majelis taklim. Coba Bapak ngomongnya neranginnya bisa gak pakai bahasa Palembang? Biar nanti saya ke toilet dulu. Iya. Ngomongnya Iya. gimana pakai bahasa Palembang coba? Jadi ini aku nih Ya. ceritanya Ya. ada hotel santai terbengkalai. Nah yang namanya Ya. yang pemiliknya itu Bapak Aman almarhum. Ya. Dan aku ini nak merehab itu untuk di kemaslahatan umat, dijadikan pengajian. Pakai bahasa Palembang dong. Ya iya ini Pakai bahasa Palembang. kan maiti kalau Ya.
Sebenarnya itu Pak Haji, maaf. Coba ulangi lagi. Nama Bapak dari mana? Terus coba ulangi lagi. Oh iya. Bapak hobinya makan apa? Pemiliknya restorannya siapa? Yo, coba ulangi lagi. Ya, nama saya Yusuf. Tinggal di Jalan Selamat Riyadi. Hobi saya makan martabak har. Pemiliknya martabak har itu adalah Pak Rojak. Nah, orang apa? Orang Tambi, orang India lah itu. Tambi. Pakai bahasa yang halus apa? Ya. India. Ya dari orang India gitu. Nah, jadi saya ini mau mengutarakan bahwa yang ada pemilik santai yang namanya pakai bahasa Palembang. Aman. Iya, ini Palembang, Pak. Ya. Memang itulah kata Palembang tuh, Pak. Nah, tapi kalau bahasan Palembang dalam katalog memang halus, Pak. Iya, ayo dong. Seperti Jawa, Pak. Ayo coba. Nano menten, kulo, niki, misalnya itu kan itu sudah kadang-kadang sudah habis. Pakai Palembang bahasa dusun boleh, pakai dusun. Oh, kalau dusun tergantung itu dulu, Pak. Kalau misalnya di Muba, musim banyu asin, itu biasanya ujungnya e. Kalau di Oku, Ogan Kumering Ulu, itu ujungnya e. Oh iya. Kalau misal di Komering itu namanya itu misalnya kalau air itu jauh lagi berbeda, misalnya wai atau ada kayo. Kalau di Palembang banyu, air tuh banyu. Iya. Kalau atas pucuk. Oh iya. Kalau atas pucuk. Ayo bahasa Palembang lagi. Lagi. Jadi apa dia pempek. Jadi mah itu. Jadi ceritanya tadi hotel itu terbengkalai. Dak kate lagi yang pemiliknya sudah meninggal. Rasanya ingin merehab hotel itu. Mau jadi milik Bapak. Iya. Itu. Pasti katanya pasti. Jadi itulah. Berapa harganya dia minta? Itu sekarang ini. Pakai bahasa Palembang jawabnya. Iya nih Anjo. Jadi harganya yang sudah ditawarkannya itu sekitar 7M. Berapa luas? Luasnya 162 itu. Ya, 162 meter kali. Pokoknya itulah Pak Sur. Ya 7 besar lah itu. Jadi hotelnya mau dirombak total atau mau diratain atau mau diapain rencananya? Kalau dengan ridha Allah perantara daripada Bapak Haji yang mau dirombak total. Oh, mau dirombak total. Jadi Bapak beli tanahnya doang. Atasnya, bangunannya nggak ada harganya. Ya, nggak ada harga Pak itu. Padahal itu jalan alternatif, jalan bagus Pak, itu jalan Selamat Riyadi. Jalan Selamat Riyadi. Oke. Di atasnya istilah mau dijadikan penginapan, ya. Gitu kan. Bawahnya mau dijadikan pengajian dari mana-mana. Bapak tinggal mau meraktekin ilmu RDAY karipan lokal doang boleh, mau ilmu RDAY ilmunya Allah boleh. Ya, kemarin saya tanya anak yatim, sayang. Kamu kan kemarin berangkat umroh, nih yang lain kan belum berangkat. Besok kan Desember mau pada berangkat. Ya. Kamu udah dipilih nih yang mau pada berangkat umroh nih udah kepilih. Apa yang kamu lakukan kok kamu bisa kepilih berangkat umroh? Apa jawabnya anak yatim? Karena saya setiap hari baca Quran. Karena saya tiap hari tahajud. Karena saya tiap hari bangunnya senyum. Berarti tamunya RDAY kalau pengen punya duit 10 miliar lakukan apa Dek? Ya lakukan ilmunya Pak Haji aja. Nah Bapak tinggal praktekin aja. Baca Quran jangan berhenti jam 00 nanti cair 7 miliar. Atau kalau Bapak pakai ilmu karipan lokal, Bapak remes alat kelamin Bapak, tempelin di tembok, jadi milik. Remes jadi milik. Remes jadi milik. Kalau memang nggak bisa, Bapak foto hotelnya dari jarak jauh. Nah di rumah Bapak colek alat kelamin, taruh di fotonya, jadi milik. Jadi milik. Nggak sampai 9 hari Pak. Kalau 9 hari kelamaan, nggak sampai 9 hari. Yang penting Bapak sifat 18-nya nggak boleh dilanggar, itu aja. Alhamdulillah kalau ngaji, sholat segala macam sedang saya jalankan. Ya udah, 9 hari paling lama.
Oke? Iya. Nah, jadi sudah itu pertanyaannya begitu Pak ya. Pertanyaan. Pakai bahasa Palembang. Ya, ya. Kira-kira apakah baca? Kira-kira apakah baca doanya yang Apakah saya bisa? Ya, ya. Apakah baca? Apakah bacaannya? Kalau misalnya aku berdoanya mah ini, berdoanya dengan ridha Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memohon kepada Allah. Bapak Mohon pada tinggal Allah. ngikutin ilmunya RDAY. Ya. Kan tiap malam kalau kita tahajud, ada tahajud bersama anak yatim, setelah itu ijab kabul. Ya. Bapak tinggal live aja. Ya, ya, ya. Kalau Bapak dari Palembang ke Jakarta, ke Bogor, jauh. Ya. Jadi kalau pas anak yatim lagi ijab kabul tengah malam, Bapak ijab. Tapi sebelum ijab, Bapak wajib sedekah subuh dulu. Ya. Jadi sebelum jam 00, Bapak wajib sedekah subuh. Paksain mau 100.000, Ya. mau 200.000, mau 1 juta, mau 5 juta, mau berapa aja Bapak sedekah subuh, nggak boleh bolong. Nanti pas anak yatim ijab kabul, Bapak live ikut. Ya. Nah, Ya, ya. kita kan suka ada Haji Marco kan nanti disembur. Nah, Bapak Ibu live niatin dalam hati. Nanti kita bilang Haji Marco ngucap apa yang terakhir kata-katanya Haji Marco? Kok sebelum kabul? Dengan ridha Allah. Nah, nanti saya nyebut. Nah, Bapak dan Ibu niatin. Karena Pak, hari ini saya malam nanti habis maghrib mau ke Jakarta. Ada tamu RDAY yang dari Timika, Papua. Dia cuman ikutin live-nya ijab kabul sama RDAY live. Nih kalau pas Haji Marco teriak-teriak kabul sama saya, dia cuman ngikutin doang. Alhamdulillah Pak, dia punya tagihan yang udah macet cair. Kedua, dia dapat PO-nya ditunjuk tanpa harus ditender. Coba Bapak praktekin ilmunya RDAY. Bapak niatin. Ya, ya, ya. Hotel aman pemiliknya. Hotel santai pemiliknya. Hotel aman. santai pemiliknya Pak Aman. Almarhum. Pasti jadi milik saya tanpa harus beli. Nah, nanti Bapak, nanti anak yatim, nanti Haji Marco ijab, kita sembur. Begitu paling nggak sampai 9 kali Pak. Ya. Nggak sampai 9 kali. Dia tadi kata saya bilang, bos, gue mau testimoni dong karena lo nggak bisa datang. Gue nanti yang ngomong, lo berapa kali ikut live-nya RDAY? 9 kali Pak Haji. Cair kok, alhamdulillah. Lo coba buat Bapak dan Ibu yang nggak bisa datang ke RDAY. Ya, ya. Oke? Oke. Paksa ya. Ya. Yo. Ya. Ibu apa? Yo.